Nah, di sini saya sedikit menjelaskan tentang konflik pendirian rumah ibadah dengan studi kasus Gereja HKBP Bethlehem Cilebut Permingguan di KP Batu Gede, Desa Cilebut, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, yang mana dijelaskan di latar belakang. Dari kasus yang diambil yaitu rumah tinggal yang dijadikan sebagai rumah ibadah di Kabupaten Batu Gede, Desa Cilebut Barat. Nah, di sini Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Konflik ini bermula ketika sebuah rumah tinggal dijadikan sebagai rumah ibadah. Nah, yang mana telah berjalan sekitar 2 tahun di rumah salah satu jamaah yang ada di Kampung Batu Gede ini tadi, Desa Cilebut Barat, kemudian diklaim oleh para jamaah gereja. Nah, jamaah yang datang dari luar wilayah kabupaten dari wilayah Batu Gede ini tadi, Desa Cilebut Barat, memicu keresahan dan ketidaknyamanan dengan warga setempat ini tadi. Bahkan berujung konflik sebagaimana yang viral di video warga KP Batu Gede melarang perayaan hari Natal atau ibadah Natal. Nah, konflik ini telah memicu banyak pihak yang terlibat, termasuk aparat dari tingkat desa dan tingkat kabupaten untuk turun lapangan dan menyelesaikan konflik atau. Nah, di sini juga ada analisis faktor penyebab konflik pendiri rumah ibadah gereja HKBP Bethlehem Cilebut berdasarkan pendekatan psikologi dan konseling. Nah, pendekatan psikologi dan konseling ini memberikan perspektif yang mendalam tentang dinamika emosi, persepsi, dan hubungan antara individu serta kelompok dalam konflik seperti kasus gereja HKBP Bethlehem ini di Kampung Batu Gede. Nah, di sini ada beberapa analisis faktor penyebab konflik tersebut. Nah, yang pertama itu ada faktor psikologi. Faktor psikologi itu merupakan kayak kekuatan dan ketidakpastian. Nah, di sini banyak anggota masyarakat, mayoritas mereka merasa khawatir terhadap keberadaan rumah ibadah agama lain karena dianggap dapat mengubah dinamika sosial dan identitas budaya setempat. Nah, yang kedua itu ada kepentingan dan identitas kolektif, yang mana kelompok seringkali menjadi sumber ketegangan dalam masyarakat majemuk. Nah, bagi sebagian masyarakat mayoritas itu kehadiran gereja dianggap sebagai ancaman terhadap diri individu itu tadi. Nah, yang ketiga itu ada trauma dan pengalaman konflik di masa lalu, yang mana pengalaman konflik antar agama di wilayah lain dapat membentuk persepsi masyarakat lokal, yang mana menciptakan rasa curiga dan permusuhan. Meskipun tidak ada ancaman langsung dari pihak gereja. Nah, yaitu ada juga faktor sosial dan hubungan antar pribadi, di mana kurang komunikasi dan dialog, juga tekanan sosial, terus ketergantungan pada pimpinan karismatik, terus pendekatan konseling untuk penyelesaian konflik. Nah, di sini berdasarkan faktor ini tadi, konseling dapat digunakan untuk mengatasi konflik melalui pendekatan berikut. Yang pertama itu ada pendekatan empati dan pemahaman antar kelompok. Nah, di situ juga melalui sesi mediasi atau konseling kelompok, yang mana pihak-pihak yang terlibat dapat dibimbing untuk saling memahami perspektif dan kebutuhan masing-masing. Teknik seperti role playing dan dapat digunakan untuk meningkatkan empati ini tadi. Nah, yang kedua itu ada mengurangi perjudis melalui pendidikan, yang mana memberi edukasi kepada masyarakat lokal terhadap pentingnya
terhadap pentingnya beragama dan pentingnya keberagamaan dapat membantu mengurangi perprasangkaan ini tadi. Nah, juga ada fasilitasi komunikasi yang terbuka. Nah, di mana kita sebagai seorang konselor dapat memfasilitasi dialog antar jamaah gereja dan masyarakat untuk membangun saling pengertian, terutama tentang niat dan manfaat keberadaan gereja ini tadi, saling mendengarkan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan individual untuk mengatasi trauma dan ketakutan. Nah, di sini si individu ini tadi yang memiliki trauma atau kekuatan spesifik dan diberikan konseling pribadi untuk mengelola emosi dan persepsi negatif mereka. Nah, kesimpulannya, faktor utama yang memicu konflik pendirian gereja HKBP Bethlehem ini di Kampung Batu Gede melibatkan dinamika psikologi, sosial, dan budaya. Nah, pendekatan psikologi ini dan konseling dapat menjadi alat penting untuk meredahkan konflik melalui upaya membangun empati, komunikasi, dan pemahaman yang lebih baik Nah, di sini juga ada solusi penyelesaian masalah konflik pendirian gereja HKBP Bethlehem Cilibut. Nah, di sini penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah seperti dalam kasus gereja HKBP Bethlehem memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek hukum, sosial, psikologi, dan budaya. Nah, berikut adalah solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada pendekatan hukum atau kepatuhan terhadap regulasi. Nah, jamaah gereja itu perlu memastikan semua persyaratan administratif yang diatur dalam peraturan bersama Menteri BPM PBM. Nah, dalam persatuan bersama Menteri BPM nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006 terpenuhi seperti dukungan 90 penggunaan rumah ibadah dan 60 tanda tangan dari warga setempat lintas agama. Nah, selanjutnya itu ada fasilitasi pemerintah daerah. Nah, yang mana pemerintah daerah harus berperan aktif sebagai mediator bukan hanya penegak hukum, tapi juga untuk memastikan bahwa hak beribadah warga negara tetap terjamin sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang kebebasan beragama. Nah, yang kedua itu ada pendekatan dialogis dan mediasi, yang mana di situ ada juga dialog antar kelompok. Nah, di sini juga mengadakan pertemuan yang melibatkan jamaah gereja dengan warga setempat, terus tokoh masyarakat, permukaan agama, dan pemerintah. Dalam dialog ini tadi, setiap pihak diberi ruang untuk menyampaikan pandangan dan kekhawatiran mereka dengan adanya difasilitasi oleh mediator yang netral. Nah, di situ juga ada mediasi profesional, melibatkan mediator profesional atau lembaga independen untuk membantu mencari solusi yang saling menguntungkan. Nah, yang tiga itu ada pendekatan psikologi dan konseling, yang mana membangun empati antara kelompok. Nah, di sini juga melalui pelatihan atau workshop yang mempromosikan toleransi dan menghargai perbedaan. Nah, teknik seperti active listening dan digunakan untuk membantu kedua pihak, yang mana untuk memahami kebutuhan kita dan perasaan satu sama lain. Nah, selanjutnya ada pendamping psikologi. Nah, di situ kita konselor itu memberikan konseling individu untuk kelompok
atau kelompok bagi masyarakat yang mengalami ketakutan atau trauma terkait keberadaan rumah ibadah agama lain di tempat tinggalnya. Nah, selanjutnya ada edukasi sosialisasi. Nah, di sini pendidikan keberagamaan. Nah, membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama dan keberagamaan melalui kegiatan edukatif seperti seminar, diskusi, terus atau sosialisasi dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang kelima itu ada solusi praktis untuk fasilitas ibadah sementara, yang mana jika pembangunan gereja permanen membutuhkan waktu lama karena konflik, terus pemerintah daerah juga dapat memberikan solusi sementara seperti penyediaan fasilitas netral untuk kita tetap beribadah. Nah, selanjutnya juga ada pendekatan berbasis komunitas, yang mana di situ ada kerjasama proyek sosial yang melibatkan jamaah gereja dan masyarakat setempat dalam kegiatan sosial bersama, misalnya bakti sosial atau kerja bakti, terus dengan proyek lingkungan untuk membangun, niatnya tuh untuk membangun hubungan yang lebih harmonis. Nah, di situ juga ada keterlibatan tokoh masyarakat dan agama, yang mana mengajak para yang beda agama ini tadi, mengajak tokoh yang dihormati oleh kedua belah pihak untuk menjadi jembatan komunikasi dan memberikan keteladan tentang pentingnya kerukunan. Nah, kesimpulannya yakni penyelesaian konflik pendiri gereja HKBP Bethlehem Cilibut membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pemenuhan regulasi hingga penguatan hubungan sosial antar warga. Nah, di situ juga kunci utama keberhasilan adalah keterbukaan, yang mana mediasi yang efektif dan komitmen semua pihak untuk menjaga toleransi dan kedamaian dalam masyarakat. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.